Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh semangat untuk semua sahabat channel Lansia Sehat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin tahu, sahabat Lansia Sehat tinggal di mana dan berusia berapa sekarang? Coba tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling menyapa dan berbagi semangat. Bagi yang usianya sudah di atas 50 atau 60, semoga tubuh tetap kuat, pikiran tetap jernih, dan hati selalu tenang. Jika saat ini sedang dalam masa pemulihan, kami doakan semoga cepat pulih, kembali bugar, dan bisa beraktivitas seperti biasa. Karena tujuan besar channel Lansia Sehat ini adalah menemani Bapak dan Ibu semua agar tetap sehat di usia emas, tetap berdaya, dan tetap bahagia menjalani hari-hari bersama keluarga tercinta. Hari ini, kita akan membahas satu bahan yang pasti sering Bapak dan Ibu temukan di dapur. Warnanya khas, aromanya hangat, dan rasanya sedikit pedas. Tapi di balik itu, jahe menyimpan rahasia besar yang selama berabad-abad telah menjadi obat alami di berbagai penjuru dunia. Banyak orang mengenalnya hanya sebagai pelengkap minuman atau bahan masakan, padahal jahe adalah salah satu tanaman dengan kandungan paling lengkap untuk menunjang kesehatan, terutama bagi tubuh lansia. Sahabat Lansia Sehat, tahukah Anda bahwa jahe telah digunakan sejak lebih dari 2000 tahun lalu sebagai obat tradisional di India, Tiongkok, dan juga Nusantara kita? Di masa lalu, nenek moyang kita sudah tahu cara memanfaatkan jahe untuk menjaga kekuatan tubuh. Saat cuaca dingin, mereka rebus jahe. Ketika badan terasa lemas, mereka minum air jahenya. Dan sekarang, sains modern telah membuktikan apa yang sudah diwariskan para leluhur itu memang benar adanya. Jahe bukan sekadar rempah, melainkan sumber energi alami bagi tubuh yang mulai melemah karena faktor usia. Di usia lanjut, metabolisme tubuh biasanya menurun. Otot mulai kehilangan kekuatan, sendi terasa kaku, dan daya tahan tubuh mudah turun. Nah, jahe ternyata bekerja membantu semua itu. Kandungan di dalamnya mampu memperlancar peredaran darah, memperkuat sistem imun, dan menjaga fungsi jantung tetap optimal. Tapi tentu kita tidak boleh sekadar percaya begitu saja tanpa tahu alasannya. Karena itu, dalam video kali ini kita akan membongkar 33 manfaat jahe menurut dokter, dijelaskan dari sisi ilmiah dan pengalaman langsung dari pasien-pasien lansia yang sudah membuktikannya. Kita akan melihat bagaimana jahe bisa membantu menurunkan tekanan darah, meredakan nyeri sendi, memperbaiki pencernaan, hingga menjaga kestabilan gula darah. Semua ini bukan sekadar klaim, tapi sudah melalui berbagai penelitian medis. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu apa yang membuat jahe begitu istimewa. Di dalam jahe terdapat senyawa alami bernama gingerol, shogaol, dan zingerone. 3 komponen ini adalah kunci utama mengapa jahe punya efek luar biasa bagi kesehatan. Gingerol misalnya, terbukti memiliki sifat antioksidan tinggi dan mampu menghambat peradangan di dalam tubuh. Artinya, jahe bisa membantu tubuh lansia melawan nyeri sendi, mengurangi peradangan pada otot, dan menenangkan sistem saraf yang mulai sensitif akibat usia. Tidak berhenti sampai di situ. Kandungan minyak atsiri dalam jahe juga membantu memperlancar aliran darah, menstimulasi jantung bekerja lebih stabil, dan menjaga agar pembuluh darah tetap lentur. Ini penting sekali bagi Bapak dan Ibu yang memiliki masalah tekanan darah tinggi atau sering merasa mudah lelah. Dengan rutin mengonsumsi air jahe yang dibuat dengan cara benar, banyak lansia yang mengaku tubuhnya terasa lebih ringan, lebih bertenaga, dan tidur malam pun lebih nyenyak. Namun, sebelum kita masuk ke manfaat yang lebih spesifik, saya ingin Bapak dan Ibu memahami satu hal penting. Dalam dunia kedokteran, setiap bahan alami seperti jahe akan bekerja secara bertahap. Tidak seperti obat kimia yang efeknya cepat tapi sering disertai risiko, jahe justru bekerja dengan menyeimbangkan fungsi tubuh secara perlahan dan alami. Jadi kuncinya adalah rutin, sabar, dan konsisten. Saya juga ingin menekankan bahwa jahe bukan sekadar untuk diminum saat masuk angin atau pilek. Lebih dari itu, jahe bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat setiap hari. Bahkan beberapa dokter gizi di rumah sakit besar kini menyarankan pasien lansia untuk memasukkan jahe sebagai bagian dari terapi nutrisi alami. Tentu saja, takarannya harus tepat, dan cara pengolahannya tidak boleh sembarangan. Banyak penelitian dari jurnal medis internasional seperti Journal of Ethnopharmacology dan Nutrition Metabolism menunjukkan bahwa konsumsi jahe secara teratur dapat membantu memperbaiki kadar kolesterol, mengontrol gula darah, dan memperlancar pencernaan. Bagi lansia yang sering merasa perut kembung, sulit buang angin,
atau kehilangan nafsu makan, jahe menjadi teman terbaik. Bahkan ada pasien lansia di Surabaya, usia 68 tahun, yang bercerita bahwa setelah 2 minggu rutin minum air jahe hangat setiap pagi, keluhan sendi di lututnya berkurang dan tidur malamnya menjadi lebih nyenyak. Inilah alasan mengapa kita harus meninjau jahe bukan hanya sebagai bumbu dapur, tetapi sebagai teman setia kesehatan di usia senja. Dalam 9 bab berikutnya, kita akan kupas satu persatu 33 manfaat jahe menurut dokter, dengan penjelasan kandungan, cara kerja dalam tubuh, hingga testimoni nyata dari mereka yang sudah merasakan perubahannya. Kita akan mulai dengan melihat bagaimana jahe telah digunakan oleh para tabib dan ahli kesehatan sejak ribuan tahun lalu, dan bagaimana bukti ilmiah masa kini memperkuat apa yang dulu hanya dianggap kepercayaan tradisional. Jadi, tetap di sini ya sahabat lansia sehat. Siapkan secangkir air hangat, duduk dengan nyaman, dan mari kita lanjutkan perjalanan ini menuju pemahaman mendalam tentang keajaiban jahe. Karena setelah mendengar seluruh penjelasan nanti, saya yakin Bapak dan Ibu akan mulai memandang jahe dengan cara yang berbeda. Transisi. Di bab selanjutnya, kita akan menelusuri jejak sejarah panjang jahe, dari akar tradisi kuno hingga menjadi bahan penting dalam pengobatan modern. Sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa alam memang telah menyediakan semua yang kita butuhkan untuk tetap sehat dan panjang umur. Sahabat channel Lansia Sehat, di bab sebelumnya kita telah membuka rahasia awal tentang jahe, rempah yang seringkali kita anggap sederhana, padahal menyimpan kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Sekarang, mari kita menelusuri lebih dalam perjalanan panjang jahe dalam sejarah manusia, dari zaman nenek moyang hingga masa modern di mana ilmu kedokteran mulai meneliti kandungan dan manfaatnya secara ilmiah. Jika kita menengok jauh ke belakang, catatan penggunaan jahe sebagai obat sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Di India kuno, jahe disebut sebagai Vishva Bhesaj, yang berarti obat untuk segala penyakit. Dalam pengobatan Ayurveda, jahe dianggap sebagai tanaman yang mampu menyeimbangkan sistem tubuh manusia, menghangatkan organ dalam, melancarkan peredaran darah, dan menguatkan daya tahan tubuh. Jahe sering direbus dengan madu atau dicampur dengan susu untuk diminum para tetua yang ingin menjaga kekuatan tubuhnya. Sementara di Tiongkok, jahe dikenal sebagai salah satu bahan utama dalam pengobatan tradisional Tiongkok atau TCM. Dalam kitab klasik Shenong Ben Chao Jing, jahe digolongkan sebagai bahan herbal yang dapat menghangatkan perut, menenangkan sistem pencernaan, serta mengeluarkan angin dingin dari tubuh. Para tabib Tiongkok percaya bahwa banyak penyakit yang menyerang orang tua berasal dari ketidakseimbangan suhu dalam tubuh. Terlalu dingin di bagian dalam menyebabkan sirkulasi darah tidak lancar dan memunculkan nyeri di sendi serta pencernaan yang terganggu. Jahe menjadi solusi alami untuk mengembalikan keseimbangan itu. Sahabat lansia sehat mungkin tidak menyangka, tapi di Nusantara sendiri, penggunaan jahe sudah menjadi bagian penting dari budaya pengobatan tradisional. Di berbagai daerah, kita mengenal minuman herbal seperti wedang jahe, bandrek, sekoteng, dan bajigur, semua mengandung jahe sebagai bahan utama. Minuman-minuman ini bukan hanya disajikan untuk menghangatkan tubuh, tapi juga dipercaya mampu meredakan masuk angin, meningkatkan daya tahan, serta menjaga stamina agar tidak cepat lemah. Nenek kita dulu mungkin tidak tahu istilah antioksidan, tapi mereka tahu betul bahwa jahe memberi tenaga dan rasa nyaman di tubuh setelah diminum. Kini, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, jahe tidak lagi hanya menjadi bahan tradisional. Para peneliti di berbagai universitas di dunia mulai membuktikan secara ilmiah apa yang sudah dipercaya selama ribuan tahun. Di Jepang dan Korea, jahe digunakan sebagai bahan tambahan dalam terapi pengobatan pasien lansia yang mengalami gangguan peredaran darah. Di Eropa, ekstrak jahe mulai dijual dalam bentuk kapsul untuk membantu mengurangi nyeri sendi dan peradangan. Sedangkan di Amerika Serikat, jahe dikenal luas sebagai bahan alami untuk mengatasi mual, memperkuat sistem imun, dan membantu metabolisme tubuh. Penelitian yang dilakukan oleh National Library of Medicine menunjukkan bahwa jahe mengandung lebih dari 100 senyawa bioaktif yang dapat memengaruhi berbagai sistem dalam tubuh manusia. Zat-zat ini bekerja sebagai antiinflamasi alami, antibakteri, anti jamur, dan juga anti kanker. Tidak heran jika banyak dokter modern kini mulai merekomendasikan konsumsi jahe sebagai bagian dari pola hidup sehat, terutama untuk usia di atas 50 tahun. Sahabat lansia sehat tentu tahu bahwa tubuh lansia lebih rentan terhadap peradangan. Inilah sebabnya mengapa banyak lansia mengalami nyeri sendi, punggung terasa kaku, atau mudah kelelahan. Dalam konteks ini, jahe berperan besar karena kandungan gingerol di dalamnya mampu menekan pembentukan zat peradangan bernama prostaglandin dan leukotrien. Dengan kata lain, jahe bekerja seperti antiinflamasi alami, mirip efek obat pereda nyeri ringan,
tetapi tanpa efek samping yang merusak ginjal atau lambung. Jika kita amati lebih jauh, ada satu hal menarik. Hampir semua peradaban besar di dunia menempatkan jahe sebagai bahan penting dalam pengobatan rakyat. Artinya, tanpa saling berkomunikasi, bangsa-bangsa di Asia, Timur Tengah, Afrika, hingga Eropa sama-sama menemukan khasiat jahe secara mandiri. Ini bukan kebetulan. Ini pertanda bahwa alam sudah menyediakan petunjuk yang sama bagi manusia di berbagai belahan dunia, bahwa jahe memang tanaman luar biasa. Bahkan dalam sejarah Islam, ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa jahe termasuk bahan yang digunakan dalam jamuan minuman surga. Dalam Al-Quran Surat Al-Insan ayat 17, disebutkan tentang minuman bercampur jahe yang disajikan bagi orang-orang saleh. Artinya, sejak masa Nabi, jahe sudah dianggap sebagai bahan yang bernilai tinggi, baik secara spiritual maupun kesehatan. Dari sudut pandang kedokteran modern, fungsi jahe kini semakin jelas. Peneliti di Universitas Oxford menemukan bahwa senyawa aktif jahe membantu meningkatkan sirkulasi darah dengan memperlebar pembuluh kapiler. Ini sangat penting bagi lansia karena seiring bertambahnya usia, pembuluh darah cenderung menyempit dan elastisitasnya berkurang. Hasilnya, tekanan darah sering naik, jantung bekerja lebih berat, dan otot menjadi cepat lelah. Dengan konsumsi jahe secara rutin, peredaran darah bisa kembali lancar, tekanan darah lebih stabil, dan energi meningkat. Selain itu, penelitian di Thailand pada tahun 2021 juga menunjukkan bahwa jahe memiliki efek menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Hasilnya terlihat setelah 8 minggu konsumsi air jahe hangat secara teratur. Para lansia dalam penelitian tersebut juga melaporkan kualitas tidur yang lebih baik dan rasa nyeri otot yang berkurang. Menariknya lagi, jahe juga digunakan dalam pengobatan modern untuk membantu pasien yang menjalani kemoterapi. Kandungan gingerol dan shogaol mampu menenangkan lambung, mengurangi mual, serta membantu tubuh beradaptasi terhadap efek obat. Jadi, manfaat jahe sudah menembus batas antara pengobatan tradisional dan kedokteran modern. Sahabat lansia sehat, perjalanan panjang jahe dari akar tanaman di tanah hingga meja makan kita adalah bukti bahwa tanaman ini bukan sekadar warisan budaya, melainkan aset kesehatan yang nyata. Dari generasi ke generasi, jahe membuktikan diri sebagai teman setia manusia dalam melawan penyakit dan menjaga kebugaran. Setelah memahami sejarah dan peran pentingnya, di bab selanjutnya kita akan mulai membedah satu persatu rahasia yang terkandung di dalam jahe itu sendiri. Apa sebenarnya yang membuatnya begitu efektif? Mengapa hanya dengan sepotong kecil jahe bisa memberi efek besar pada tubuh? Dan bagaimana kandungan aktifnya bekerja di dalam sistem tubuh lansia? Transisi. Di bab berikutnya, kita akan membongkar rahasia kandungan aktif dalam jahe, dari gingerol hingga zingerone, serta bagaimana masing-masing zat itu bekerja dalam tubuh untuk menciptakan efek penyembuhan alami yang menakjubkan bagi para lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita menelusuri sejarah panjang jahe dan perannya dalam dunia pengobatan, kini tiba saatnya kita memahami apa sebenarnya yang terkandung di dalam setiap potongan jahe yang Bapak dan Ibu lihat di dapur itu. Karena disinilah letak keajaibannya. Di balik aroma hangat dan rasa pedas khasnya, jahe menyimpan ratusan zat bioaktif yang bekerja luar biasa bagi tubuh manusia, terutama bagi tubuh lansia yang mulai mengalami penurunan fungsi organ. Jahe bukan sekadar tanaman biasa. Dalam satu ruas kecil jahe, para peneliti telah menemukan lebih dari 100 komponen kimia alami yang memiliki efek biologis kuat. Namun di antara semuanya, ada 3 senyawa utama yang menjadi bintang utama, gingerol, shogaol, dan zingerone. Ketiganya adalah alasan mengapa jahe disebut sebagai rempah dengan kekuatan penyembuh alami yang serbaguna. Mari kita bahas satu persatu agar sahabat lansia sehat memahami dengan jelas bagaimana mereka bekerja di dalam tubuh. Yang pertama adalah gingerol. Zat inilah yang paling banyak ditemukan pada jahe segar. Gingerol memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang sangat kuat. Bagi lansia, ini sangat penting karena peradangan adalah penyebab utama berbagai penyakit degeneratif seperti rematik, asam urat, nyeri sendi, dan penyakit jantung. Dengan mengonsumsi jahe secara teratur, kadar peradangan di dalam tubuh dapat menurun, sehingga rasa nyeri berkurang, sendi menjadi lebih lentur, dan sirkulasi darah lebih lancar. Selain itu, gingerol juga membantu menekan stres oksidatif, yaitu kerusakan sel akibat radikal bebas yang meningkat seiring bertambahnya usia. Penelitian dari University of Maryland Medical Center menunjukkan bahwa antioksidan dalam jahe bisa membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan, memperlambat penurunan daya ingat, dan bahkan mendukung kesehatan jantung. Kedua adalah shogaol.
yang terbentuk ketika jahe dipanaskan atau dikeringkan. Jadi, ketika bapak dan ibu merebus jahe, zat gingerol sebagian akan berubah menjadi shogaol, dan ini justru membuat manfaatnya semakin kuat. Shogaol bekerja sebagai antiinflamasi alami yang mampu menenangkan saraf, melancarkan peredaran darah, dan membantu memperbaiki metabolisme tubuh. Efeknya seringkali langsung terasa. Tubuh menjadi lebih ringan, napas terasa lega, dan otot tidak mudah tegang. Menariknya, shogaol juga berperan dalam memperbaiki fungsi pencernaan. Banyak lansia yang mengeluh sering kembung, sendawa berlebihan, atau merasa perut tidak nyaman setelah makan. Zat shogaol membantu menstimulasi enzim pencernaan dan meningkatkan pergerakan otot usus, sehingga pencernaan menjadi lebih lancar dan rasa begah di perut berkurang. Yang ketiga adalah zingerone, senyawa yang muncul ketika jahe dipanaskan pada suhu tinggi. Zingerone memiliki aroma khas dan rasa sedikit manis yang sering muncul pada jahe rebus. Tapi di balik aromanya itu, zingerone punya manfaat besar bagi sistem imun dan sistem saraf. Zingerone bekerja sebagai antimikroba alami, membantu tubuh melawan bakteri dan virus yang sering menyerang saat daya tahan tubuh menurun. Selain itu, zat ini juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat serta melindungi hati dari penumpukan lemak. Tidak hanya itu, zingerone juga dikenal mampu memperbaiki suasana hati. Studi di Phytotherapy Research Journal menyebutkan bahwa konsumsi ekstrak jahe dapat membantu mengurangi gejala kecemasan ringan dan depresi pada lansia. Hal ini karena zingerone membantu menstabilkan hormon serotonin di otak, hormon yang berperan besar dalam menjaga suasana hati tetap positif dan tidur menjadi lebih nyenyak. Selain 3 senyawa utama tadi, jahe juga mengandung minyak atsiri alami yang memberikan efek hangat pada tubuh. Minyak atsiri ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan meningkatkan oksigenasi ke seluruh jaringan tubuh. Maka tak heran, setelah minum air jahe, banyak orang merasa tubuhnya lebih segar dan jantung berdebar dengan ritme yang lebih stabil. Jahe juga kaya akan vitamin dan mineral penting, seperti vitamin C, vitamin B6, magnesium, kalsium, fosfor, dan zat besi. Semua ini sangat diperlukan tubuh lansia untuk menjaga sistem imun, menjaga kekuatan tulang, serta mencegah anemia. Bahkan kandungan mangan dalam jahe membantu pembentukan kolagen, yaitu zat yang membuat kulit tetap elastis dan mempercepat penyembuhan luka. Sahabat lansia sehat, yang menarik dari jahe adalah cara kerjanya yang alami dan menyeluruh. Berbeda dengan obat kimia yang hanya menargetkan satu organ, jahe bekerja menyeimbangkan seluruh sistem tubuh. Ia tidak hanya meredakan gejala, tapi membantu tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Misalnya, saat tubuh mengalami peradangan, jahe tidak langsung menekan gejalanya, tapi membantu sistem imun bekerja lebih efisien agar peradangan cepat mereda secara alami. Efek inilah yang sering disebut dokter sebagai terapi holistik alami. Dalam konteks lansia, ini sangat bermanfaat karena tubuh pada usia lanjut seringkali tidak lagi sekuat dulu untuk menahan efek obat kimia. Jadi, dengan menggunakan bahan alami seperti jahe, kita membantu tubuh sembuh tanpa membebani organ lain seperti hati atau ginjal. Namun perlu diingat, sahabat lansia sehat, bahwa manfaat besar dari jahe hanya akan dirasakan jika dikonsumsi dengan cara yang benar. Jahe yang direbus terlalu lama bisa kehilangan sebagian zat aktifnya, sementara jahe yang terlalu mentah bisa menyebabkan iritasi pada lambung bagi sebagian orang. Karena itu, cara terbaik mengonsumsinya adalah dengan merebus jahe selama 5 hingga 7 menit dalam air panas, lalu diminum selagi hangat. Tambahkan sedikit madu alami jika ingin rasa yang lebih lembut dan menambah manfaatnya bagi sistem imun. Banyak dokter herbal modern kini menyarankan kombinasi jahe dengan bahan alami lain seperti lemon, madu, atau sereh untuk memperkuat efeknya. Kombinasi ini mampu memberikan efek detoksifikasi alami, membantu pencernaan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Setelah memahami kandungan utama jahe, sahabat lansia sehat kini bisa melihat bahwa setiap komponen dalam jahe punya tugas khusus yang saling melengkapi. Gingerol menenangkan peradangan, shogaol memperkuat pencernaan dan metabolisme, sementara zingerone menjaga daya tahan dan memperbaiki suasana hati. Tidak berlebihan jika jahe disebut sebagai obat 1000 manfaat. Di bab berikutnya, kita akan mulai membahas manfaat pertama dari jahe yang paling dirasakan oleh para lansia, yaitu kemampuannya dalam melancarkan peredaran darah dan menurunkan tekanan darah tinggi secara alami. Karena seperti yang kita tahu, tekanan darah yang tidak stabil adalah salah satu penyebab utama kelelahan, pusing, dan risiko stroke pada usia lanjut. Transisi. Jadi, tetap bersama saya, karena pada bab selanjutnya kita akan melihat bagaimana jahe bekerja dari dalam tubuh untuk menjaga aliran darah tetap lancar, jantung tetap kuat, dan tekanan darah berada pada angka ideal,
tanpa perlu bergantung penuh pada obat kimia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami kandungan aktif di dalam jahe, kini kita melangkah ke salah satu manfaat terpentingnya, terutama bagi bapak dan ibu yang sudah berusia di atas 50 tahun, yaitu kemampuannya dalam melancarkan peredaran darah dan membantu menurunkan tekanan darah tinggi secara alami. Topik ini sangat penting karena tekanan darah yang tidak terkontrol merupakan salah satu penyebab utama serangan jantung dan stroke pada usia lanjut. Banyak lansia yang baru menyadari bahayanya setelah terlambat. Padahal, dengan menjaga aliran darah tetap lancar, banyak fungsi tubuh lain juga ikut membaik. Mari kita pahami dulu bagaimana peredaran darah bekerja. Di dalam tubuh kita terdapat jaringan pembuluh darah sepanjang lebih dari 60.000 km. Pembuluh ini bertugas membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh organ. Namun seiring bertambahnya usia, elastisitas dinding pembuluh darah mulai berkurang. Akibatnya, darah menjadi sulit mengalir lancar, tekanan di dalam pembuluh meningkat, dan jantung harus bekerja lebih keras untuk memompanya. Disinilah masalah mulai muncul. Tekanan darah naik, kepala terasa berat, dan tubuh cepat lelah. Nah, di titik inilah jahe menunjukkan perannya. Kandungan gingerol dan zingerone di dalam jahe terbukti membantu memperlebar pembuluh darah secara alami. Proses ini disebut sebagai vasodilatasi. Dengan pembuluh darah yang lebih rileks, aliran darah menjadi lancar, dan tekanan yang tadinya tinggi perlahan menurun. Tidak hanya itu, efek hangat dari minyak atsiri jahe juga membantu meningkatkan sirkulasi darah di permukaan kulit dan jaringan otot, membuat tubuh terasa lebih ringan dan tidak mudah kesemutan. Penelitian dari Journal of Hypertension Research menunjukkan bahwa konsumsi jahe secara rutin selama 12 minggu dapat menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata hingga 15 poin. Efek ini setara dengan manfaat olahraga ringan selama 1 jam setiap hari. Para peneliti menjelaskan bahwa kandungan antioksidan di dalam jahe membantu menetralkan radikal bebas yang merusak pembuluh darah, sehingga dinding pembuluh menjadi lebih lentur dan mampu menyesuaikan tekanan dengan baik. Sahabat Lansia Sehat, bagi bapak dan ibu yang sering merasa pusing saat bangun pagi atau kepala terasa berat di bagian belakang, itu bisa jadi tanda aliran darah ke otak tidak optimal. Jahe dapat membantu mengatasi kondisi ini. Ketika jahe dikonsumsi, ia membantu meningkatkan sirkulasi darah ke otak, sehingga oksigen lebih banyak disalurkan. Otak menjadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan rasa kantuk berlebihan di siang hari pun bisa berkurang. Selain membantu peredaran darah, jahe juga berperan besar dalam menjaga kesehatan jantung. Kandungan shogaol di dalamnya berfungsi menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan trigliserida, sambil meningkatkan kolesterol baik, HDL. Dengan begitu, risiko penumpukan plak di dinding arteri bisa ditekan. Ini penting karena penumpukan plak inilah yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau yang kita kenal sebagai aterosklerosis. Ada satu kisah menarik dari salah satu pasien lansia bernama Pak Tarmuji, usia 65 tahun, asal Kediri. Beliau sudah lama mengidap hipertensi ringan dan sering merasa pusing setiap pagi. Setelah berkonsultasi dengan dokter dan mencoba menambahkan rebusan jahe dalam rutinitas hariannya, 1 gelas setiap pagi dan sore, hasilnya mulai terasa dalam 2 minggu. Kepala tidak lagi terasa berat, tidur lebih nyenyak, dan tensinya turun dari 150 ke 125. Tentu beliau tetap menjaga pola makan dan olahraga ringan. Tapi yang menarik, beliau mengaku tubuhnya terasa lebih hangat dan segar setiap kali minum air jahe. Efek ini bukan kebetulan. Dalam dunia medis, jahe dikenal memiliki sifat antikoagulan ringan, yaitu membantu mencegah darah menggumpal. Bagi lansia, ini sangat penting karena pembekuan darah yang berlebihan dapat memicu penyumbatan pada pembuluh otak dan jantung. Dengan kata lain, jahe membantu menjaga darah tetap encer secara alami tanpa harus selalu bergantung pada obat pengencer darah sintetis. Namun, tentu saja bagi yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah dari dokter, sebaiknya berkonsultasi dulu sebelum mengonsumsi jahe dalam jumlah besar. Jahe juga mengandung magnesium dan potasium, 2 mineral penting yang berperan dalam menjaga kestabilan tekanan darah. Potasium membantu mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh, sedangkan magnesium membantu otot jantung berkontraksi dengan ritme yang stabil. Kedua zat ini bekerja bersinergi menjaga fungsi kardiovaskular tetap optimal, sehingga risiko tekanan darah melonjak tiba-tiba bisa ditekan. Sahabat lansia sehat, menariknya lagi, efek jahe terhadap sirkulasi tidak hanya terasa pada pembuluh darah besar, tetapi juga pembuluh kecil di ujung tubuh. Banyak lansia yang mengeluh tangan dan kaki terasa dingin, kesemutan, atau cepat kebas. Ini tanda sirkulasi darah di kapiler tidak lancar. Dengan rutin mengonsumsi jahe, pembuluh darah kecil ini akan lebih aktif,
aliran darah ke ujung jari dan kaki menjadi lebih baik, dan rasa dingin berlebih bisa berkurang. Cara terbaik untuk mendapatkan manfaat ini adalah dengan mengonsumsi jahe dalam bentuk alami, bukan dalam kapsul atau serbuk instan yang banyak dijual di pasaran. Karena proses pengeringan dan pemanis buatan bisa menghilangkan sebagian besar zat aktifnya. Cukup ambil 2 hingga 3 ruas jahe segar, geprek, lalu rebus dalam 3 gelas air hingga tersisa 2 gelas. Minum selagi hangat pagi dan malam hari. Jika ingin menambah rasa, boleh ditambahkan sedikit madu asli. Selain menjaga tekanan darah, banyak penelitian juga membuktikan bahwa konsumsi jahe dapat menurunkan kadar gula darah yang tinggi. Ini karena gingerol membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi bagi lansia yang juga memiliki riwayat diabetes, manfaatnya menjadi ganda, tekanan darah stabil dan kadar gula terkendali. Efek hangat dari jahe juga berdampak positif pada sistem saraf. Saat tubuh terasa hangat, pembuluh darah di sekitar saraf akan melebar, mengurangi tekanan, dan menenangkan sistem saraf otonom. Hasilnya, stres berkurang, detak jantung lebih teratur, dan kualitas tidur pun meningkat. Banyak lansia yang mengaku setelah minum air jahe hangat di malam hari, mereka tidur lebih pulas dan bangun dengan tubuh segar. Namun sahabat lansia sehat perlu tahu, meski jahe sangat bermanfaat, bukan berarti boleh dikonsumsi berlebihan. Segala sesuatu yang baik tetap harus dalam batas wajar. Bagi yang memiliki tekanan darah sangat rendah atau sedang mengonsumsi obat jantung tertentu, sebaiknya cukup minum setengah gelas saja per hari. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa jahe bekerja dari banyak sisi. Ia membantu memperlebar pembuluh darah, menjaga elastisitasnya, menurunkan kadar kolesterol jahat, mencegah penggumpalan, dan menjaga ritme jantung tetap stabil. Semua ini menjadikan jahe sebagai teman terbaik bagi para lansia dalam menjaga jantung dan sirkulasi darah. Setelah kita memahami betapa pentingnya manfaat jahe bagi sistem peredaran darah, pada bab berikutnya kita akan melangkah lebih jauh ke manfaat yang paling sering dirasakan para lansia, yaitu kemampuannya dalam mengurangi nyeri sendi, kaku otot, dan rematik. Transisi. Karena setelah tekanan darah terkendali, tantangan berikutnya bagi tubuh lansia adalah mengatasi rasa nyeri di persendian. Dan disitulah jahe kembali menunjukkan kehebatannya sebagai pereda alami yang mampu bekerja tanpa efek samping berbahaya. Kita akan bahas semuanya dengan detail di bab selanjutnya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah memahami bagaimana jahe membantu memperlancar peredaran darah dan menurunkan tekanan darah, kini kita memasuki bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari para lansia, yaitu keluhan sendi, nyeri otot, dan masalah asam urat. Tidak sedikit di antara bapak dan ibu yang setiap pagi merasakan lutut kaku, tangan sulit digerakkan, atau nyeri yang datang tiba-tiba di pergelangan kaki. Banyak yang sudah mencoba berbagai obat, pijatan, atau salep, tapi hasilnya hanya sementara. Padahal, tubuh kita sebenarnya sudah diberi solusi alami yang bekerja lebih dalam, yaitu jahe. Masalah sendi dan tulang pada usia lanjut umumnya disebabkan oleh peradangan kronis yang perlahan-lahan merusak jaringan. Proses ini sering disebut dengan istilah inflamasi degeneratif. Ketika tubuh menua, jaringan tulang rawan yang melindungi sendi mulai menipis, cairan pelumas sendi berkurang, dan peredaran darah di sekitar sendi menurun. Akibatnya, setiap kali bergerak, gesekan antar sendi terasa sakit. Nah, kandungan dalam jahe, terutama gingerol dan shogaol, berperan langsung dalam menghambat proses peradangan ini. Beberapa penelitian medis menunjukkan bahwa gingerol bekerja dengan cara menurunkan produksi zat bernama prostaglandin dan leukotrien, dua senyawa yang memicu rasa nyeri dan bengkak di sendi. Dengan menghambat produksinya, jahe tidak hanya mengurangi rasa sakit, tapi juga menenangkan jaringan sendi yang meradang. Berbeda dengan obat anti nyeri yang hanya menekan gejalanya, jahe membantu tubuh memperbaiki kondisi dari dalam secara perlahan. Sebuah studi dari University of Miami menemukan bahwa pasien lanjut usia yang rutin mengonsumsi ekstrak jahe selama 6 minggu mengalami penurunan nyeri sendi hingga 30% dibanding kelompok yang tidak mengonsumsinya. Lebih menarik lagi, sebagian besar dari mereka melaporkan peningkatan kemampuan bergerak, terutama pada lutut dan pergelangan kaki. Sahabat lansia sehat, mari kita bayangkan tubuh manusia seperti mesin yang sudah lama digunakan. Mesin itu memerlukan pelumas agar bisa berjalan dengan baik. Jika pelumasnya mengering, gesekan antar bagian akan menimbulkan panas dan kerusakan. Nah, jahe bekerja seperti pelumas alami pada sendi. Kandungan minyak atsirinya membantu memperlancar aliran darah di sekitar sendi, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan yang rusak, serta menjaga agar cairan sendi tetap cukup. Tidak heran bila banyak lansia yang rutin mengonsumsi air jahe
merasa tubuhnya lebih ringan dan sendi tidak lagi terasa kaku di pagi hari. Salah satu contohnya datang dari Ibu Sulastri, usia 62 tahun, dari Solo. Beliau sudah bertahun-tahun menderita nyeri lutut akibat osteoartritis. Awalnya sulit berjalan jauh atau naik tangga. Namun setelah mengonsumsi rebusan jahe dan madu setiap pagi selama 1 bulan, keluhannya berkurang drastis. Kini beliau bisa kembali berolahraga ringan seperti jalan kaki di sekitar rumah tanpa rasa nyeri. Efek ini bukan sugesti, tapi benar-benar terbukti secara fisiologis. Gingerol di dalam jahe juga membantu mengurangi stres oksidatif pada jaringan tulang. Ketika kadar radikal bebas berkurang, regenerasi sel tulang menjadi lebih baik, sehingga tulang tidak cepat rapuh. Ini penting bagi lansia yang berisiko mengalami pengeroposan tulang atau osteoporosis. Selain itu, jahe juga membantu melarutkan kelebihan asam urat di dalam darah. Bagi bapak dan ibu yang sering mengalami nyeri di jempol kaki, pergelangan tangan, atau lutut akibat penumpukan kristal asam urat, jahe bisa menjadi solusi alami yang efektif. Cara kerjanya sederhana. Kandungan shogaol dan zingerone meningkatkan fungsi ginjal dalam membuang limbah metabolik, termasuk kristal asam urat, melalui urin. Dengan begitu, kadar asam urat di dalam darah menurun secara bertahap, dan rasa nyeri pun perlahan menghilang. Bahkan dalam pengobatan tradisional Tiongkok, jahe sering digunakan sebagai bahan kompres hangat untuk meredakan nyeri sendi. Caranya mudah. Jahe digeprek, direbus, lalu air rebusannya digunakan untuk mengompres bagian sendi yang sakit. Efek hangat dari jahe memperlebar pembuluh darah di area tersebut, meningkatkan aliran darah, dan membantu mengeluarkan zat sisa peradangan dari jaringan otot. Selain diminum dan dikompres, beberapa dokter herbal juga menyarankan penggunaan minyak jahe untuk pemijatan ringan. Minyak ini dapat dibuat dengan cara merendam potongan jahe dalam minyak kelapa atau minyak zaitun selama beberapa hari. Pijat ringan menggunakan minyak ini bisa membantu melancarkan peredaran darah lokal dan meredakan kaku otot. Namun tentu saja, hasil yang baik tidak datang dalam semalam. Dibutuhkan kebiasaan dan kesabaran. Jika dikonsumsi secara rutin selama 2 hingga 3 minggu, efeknya baru terasa jelas. Sendi terasa lebih lentur, nyeri berkurang, dan tubuh terasa lebih hangat. Selain mengurangi nyeri, jahe juga memiliki efek anti-edema atau mengurangi pembengkakan. Ini sangat membantu bagi lansia yang sering mengalami bengkak pada pergelangan kaki akibat sirkulasi darah yang kurang lancar. Dengan minum air jahe hangat setiap malam, pembengkakan bisa berkurang karena jahe membantu mengeluarkan kelebihan cairan dari tubuh melalui ginjal. Jahe juga bekerja menenangkan sistem saraf. Ketika saraf dalam kondisi rileks, tubuh merespons rasa sakit dengan lebih tenang. Itulah sebabnya banyak orang merasa lebih nyaman setelah menghirup aroma jahe hangat atau mengonsumsinya sebelum tidur. Efek menenangkan ini membantu tidur lebih cepat dan memperbaiki kualitas istirahat. Sahabat lansia sehat perlu tahu bahwa efek gabungan dari peredaran darah yang lancar, antiinflamasi, dan pembuangan asam urat inilah yang membuat jahe menjadi solusi alami yang lengkap untuk masalah sendi dan tulang. Tidak heran banyak dokter menyebutnya sebagai rempah anti nyeri. Namun, penting juga untuk memperhatikan takaran dan cara konsumsi. Untuk tujuan meredakan nyeri sendi, cukup gunakan 2 ruas jahe segar ukuran sedang, rebus dalam 2 gelas air, dan minum pagi serta malam sebelum tidur. Jika ingin lebih kuat efeknya, tambahkan sedikit madu atau perasan jeruk nipis. Hindari mencampurnya dengan gula, karena bisa mengurangi manfaat dan menambah kadar asam urat. Dengan cara yang sederhana dan biaya yang murah, jahe mampu memberikan hasil yang bahkan tidak kalah dengan obat kimia. Yang membedakan hanyalah waktu. Obat kimia bekerja cepat tetapi efeknya sering berumur pendek dan bisa merusak organ jika dikonsumsi lama. Jahe bekerja perlahan tapi memperbaiki sistem tubuh secara menyeluruh, tanpa meninggalkan beban pada hati atau ginjal. Setelah tubuh terasa lebih ringan dan nyeri sendi berkurang, banyak lansia mulai memperhatikan bahwa pencernaannya juga ikut membaik. Inilah efek berantai dari jahe. Karena ketika aliran darah lancar dan peradangan menurun, sistem pencernaan pun berfungsi lebih optimal. Maka pada bab selanjutnya, kita akan membahas manfaat besar jahe bagi organ pencernaan, nafsu makan, dan kesehatan usus yang sangat penting bagi para lansia. Transisi. Jadi tetap bersama saya, sahabat lansia sehat, karena di bab berikutnya kita akan melihat bagaimana jahe membantu mengatasi perut kembung, memperbaiki pencernaan, dan bahkan menambah nafsu makan bagi bapak dan ibu yang mulai sulit makan akibat faktor usia. Sebab kesehatan yang baik selalu dimulai dari pencernaan yang sehat. Sahabat channel Lansia Sehat,
Setelah tubuh terasa lebih ringan, sendi tidak lagi kaku, dan aliran darah mulai lancar berkat manfaat jahe, kini kita akan membahas bagian yang sangat penting tetapi sering diabaikan, yaitu sistem pencernaan. Banyak lansia yang mengeluh sering kembung, nafsu makan menurun, perut terasa penuh meskipun hanya makan sedikit, atau sering mengalami sembelit. Padahal pencernaan yang sehat adalah dasar dari seluruh fungsi tubuh. Tanpa pencernaan yang baik, nutrisi dari makanan tidak dapat diserap sempurna, energi menurun, dan daya tahan tubuh pun melemah. Jahe memiliki peran luar biasa dalam menjaga kesehatan saluran cerna. Sejak dulu, para tabib dan dokter herbal sudah mengetahui bahwa jahe dapat membantu menenangkan lambung dan memperlancar proses pencernaan. Kini, penelitian modern pun membuktikan hal itu secara ilmiah. Kandungan gingerol dan shogaol di dalam jahe bekerja langsung pada dinding lambung dan usus untuk menstimulasi enzim pencernaan serta meningkatkan kontraksi otot usus agar makanan dapat bergerak dengan lancar. Salah satu keluhan paling sering dialami para lansia adalah rasa kembung dan cepat kenyang. Hal ini terjadi karena produksi enzim pencernaan menurun seiring bertambahnya usia, sehingga makanan lebih lama dicerna. Nah, shogaol dalam jahe mampu menstimulasi kelenjar ludah dan pankreas agar memproduksi enzim amilase, lipase, dan protease, 3 enzim utama yang berfungsi memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Dengan begitu, makanan dicerna lebih cepat dan tubuh bisa menyerap nutrisinya dengan lebih baik. Selain itu, jahe juga memiliki efek antispasmodik, artinya dapat menenangkan otot-otot halus di saluran pencernaan yang sering tegang akibat stres atau pola makan tidak teratur. Banyak lansia yang tidak menyadari bahwa rasa tidak nyaman di perut, sendawa berlebihan, atau bahkan mual bisa berasal dari ketegangan pada otot pencernaan. Dengan minum air jahe hangat setelah makan, otot-otot tersebut menjadi lebih rileks, perut terasa ringan, dan rasa mual berkurang. Dalam dunia medis, jahe bahkan dikenal sebagai bahan alami untuk mengatasi mual pada pasien kemoterapi dan ibu hamil. Efeknya berasal dari kemampuan jahe menekan pusat rasa mual di otak dan mempercepat pengosongan lambung. Untuk lansia, manfaat ini sangat berguna karena lambung yang kosong terlalu lama bisa memicu asam lambung naik, yang menyebabkan rasa panas di dada dan tenggorokan. Dengan konsumsi jahe, proses pencernaan menjadi seimbang dan rasa tidak nyaman berkurang. Sahabat lansia sehat, jahe juga membantu memperbaiki fungsi hati dan kantung empedu, 2 organ penting dalam proses pencernaan lemak. Gingerol dan zingerone di dalam jahe membantu merangsang produksi empedu yang berfungsi melarutkan lemak dari makanan. Dengan aliran empedu yang lancar, penyerapan vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak menjadi lebih baik. Akibatnya, tubuh mendapatkan energi yang cukup dan tidak mudah lemas. Tak hanya itu, jahe juga memiliki sifat antimikroba alami yang dapat melindungi usus dari pertumbuhan bakteri jahat seperti Helicobacter pylori, penyebab utama tukak lambung dan gangguan pencernaan kronis. Dalam beberapa studi, ekstrak jahe terbukti mampu menghambat pertumbuhan bakteri ini tanpa mengganggu keseimbangan bakteri baik di usus. Ini penting sekali karena banyak lansia yang mengonsumsi obat-obatan kimia untuk penyakit lain, dan efek sampingnya sering merusak keseimbangan mikroba usus. Kandungan serat alami dan minyak atsiri dalam jahe juga membantu meningkatkan pergerakan usus besar. Dengan begitu, risiko sembelit bisa berkurang. Banyak lansia yang mengaku setelah rutin minum air jahe setiap pagi, buang air besar menjadi lebih lancar dan perut terasa lebih ringan. Rasa tidak nyaman akibat perut penuh pun berkurang, sehingga aktivitas harian bisa dilakukan dengan lebih bersemangat. Salah satu contoh nyata datang dari Pak Wiryawan, usia 68 tahun dari Yogyakarta. Beliau bercerita bahwa selama bertahun-tahun mengalami masalah pencernaan. Setiap pagi selalu merasa kembung dan perut keras, bahkan nafsu makannya menurun drastis. Setelah mencoba rutin minum air jahe hangat setiap pagi selama 2 minggu, perubahan mulai terasa. Nafsu makan meningkat, buang air besar lancar, dan tubuh terasa lebih ringan. Setelah 1 bulan, beliau tidak lagi mengeluh soal perut begah dan malah mulai menikmati sarapan seperti dulu. Manfaat jahe bagi pencernaan tidak berhenti di situ. Efek hangatnya juga merangsang aliran darah ke lambung dan usus. Ketika peredaran darah di sistem pencernaan lancar, sel-sel di sana mendapat lebih banyak oksigen dan nutrisi, sehingga fungsinya meningkat. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasa lebih bertenaga setelah minum jahe, karena tubuh bisa menyerap nutrisi makanan dengan maksimal. Selain memperbaiki fungsi pencernaan, jahe juga membantu menstabilkan kadar gula darah melalui mekanisme yang berhubungan dengan usus. Ketika penyerapan makanan berlangsung lebih efisien, kadar gula darah tidak melonjak tiba-tiba, sehingga pankreas tidak bekerja terlalu keras.
Ini sangat bermanfaat bagi para lansia yang menderita diabetes tipe 2. Sahabat lansia sehat, jangan lupa bahwa pencernaan yang sehat juga berpengaruh langsung pada suasana hati. Dalam ilmu kedokteran modern, hubungan antara usus dan otak disebut sebagai good brain axis. Artinya, kondisi usus yang baik akan membuat hormon serotonin, hormon kebahagiaan, lebih stabil. Jadi ketika pencernaan sehat, pikiran pun menjadi lebih tenang dan semangat hidup meningkat. Untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi pencernaan, cara terbaik mengonsumsi jahe adalah dalam bentuk rebusan hangat atau campuran dengan madu dan air jeruk nipis. Minuman ini bisa diminum setelah makan pagi atau malam hari sebelum tidur. Selain membantu pencernaan, kombinasi ini juga menjaga sistem imun dan memperbaiki metabolisme tubuh secara keseluruhan. Perlu diperhatikan juga bahwa bagi lansia yang memiliki riwayat MA akut, sebaiknya gunakan jahe dalam porsi kecil terlebih dahulu. 1 ruas jahe ukuran jempol direbus dalam 2 gelas air sudah cukup untuk permulaan. Setelah tubuh terbiasa, takarannya bisa ditingkatkan sedikit. Melalui peran besarnya dalam menjaga sistem pencernaan, jahe sebenarnya tidak hanya membantu tubuh mencerna makanan, tetapi juga menyalurkan energi kehidupan yang baru. Tubuh yang sehat dimulai dari perut yang nyaman. Dan jahe, dengan segala zat aktifnya, menjaga kenyamanan itu secara alami tanpa perlu ketergantungan pada obat kimia. Setelah pencernaan sehat dan energi tubuh meningkat, tahap selanjutnya adalah memperkuat sistem pertahanan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Karena seiring bertambahnya usia, sistem imun tubuh lansia biasanya menurun dan membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Disinilah manfaat jahe berikutnya mulai bekerja. Transisi. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas bagaimana jahe memperkuat daya tahan tubuh, melawan infeksi, dan menjaga vitalitas harian agar bapak dan ibu tetap kuat, tidak mudah lelah, serta terlindungi dari penyakit menular yang sering menyerang di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami bagaimana jahe menenangkan perut, memperbaiki pencernaan, dan mengembalikan nafsu makan, kini kita melangkah ke manfaat yang lebih luas, yaitu bagaimana jahe membantu memperkuat daya tahan tubuh dan melindungi kita dari berbagai penyakit menular. Pada usia lanjut, sistem imun tidak lagi sekuat dulu. Tubuh lebih mudah terserang flu, batuk, infeksi saluran napas, bahkan luka kecil pun bisa lebih lama sembuhnya. Namun dengan bantuan jahe, tubuh bisa memperoleh pertahanan alami yang kuat tanpa harus selalu mengandalkan obat kimia. Sistem imun ibarat benteng pertahanan yang selalu berjaga siang dan malam. Setiap hari, tubuh kita diserang oleh jutaan mikroorganisme, virus, bakteri, jamur, dan radikal bebas. Jika daya tahan tubuh melemah, pertahanan ini mudah ditembus. Tapi jahe memiliki senyawa aktif seperti gingerol, zingerone, dan shogaol yang berfungsi sebagai antioksidan sekaligus antimikroba alami. Senyawa-senyawa ini membantu menetralkan radikal bebas, melawan bakteri, dan meningkatkan produksi sel darah putih, pasukan utama dalam sistem imun manusia. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa konsumsi ekstrak jahe secara rutin dapat meningkatkan aktivitas sel imun hingga 30%. Sel imun yang aktif berarti tubuh lebih siap menghadapi ancaman penyakit, baik dari luar maupun dari dalam tubuh. Efek ini sangat bermanfaat bagi para lansia yang sering mengeluh cepat lelah atau mudah terserang flu saat cuaca berubah. Selain meningkatkan daya tahan tubuh secara umum, jahe juga berperan dalam melindungi saluran pernapasan. Kandungan minyak atsirinya memiliki efek antiseptik yang mampu membersihkan saluran hidung dan tenggorokan dari lendir berlebih serta bakteri penyebab infeksi. Banyak orang merasakan bahwa setelah minum air jahe hangat, tenggorokan terasa lebih lega dan napas menjadi lebih ringan. Jahe juga menstimulasi produksi keringat, membantu tubuh mengeluarkan racun, dan menurunkan suhu tubuh saat demam ringan. Bagi sahabat lansia sehat yang sering mengalami batuk berdahak atau sesak ringan, rebusan jahe bisa menjadi terapi pendukung yang aman. Campurkan 2 ruas jahe dengan madu murni, lalu diminum selagi hangat 2 kali sehari. Efek hangatnya membantu mengencerkan lendir di saluran napas, sementara kandungan antibakterinya menekan infeksi yang menyebabkan batuk. Jahe juga memiliki efek imunomodulator, artinya mampu menyeimbangkan respon imun. Hal ini penting karena pada beberapa orang, sistem imun justru bisa bereaksi berlebihan sehingga menimbulkan peradangan yang tidak perlu. Dalam kasus seperti itu, jahe membantu menenangkan respon tubuh agar tidak berlebihan, menjaga keseimbangan antara sistem pertahanan dan sistem perbaikan. Sahabat lansia sehat, banyak orang mengira bahwa untuk meningkatkan daya tahan tubuh, cukup mengonsumsi vitamin atau suplemen dari apotek. Padahal, tubuh lebih membutuhkan bahan alami yang bisa bekerja menyeluruh,
tidak hanya menambah zat tertentu, tapi juga menyeimbangkan seluruh fungsi organ. Jahe melakukan hal ini dengan sempurna. Selain melawan infeksi dari luar, jahe juga berperan menjaga agar sel-sel tubuh tidak rusak dari dalam. Radikal bebas yang menumpuk karena pola makan buruk, polusi udara, atau stres dapat menyebabkan kerusakan DNA pada sel. Proses ini dikenal sebagai oksidatif stres dan merupakan salah satu penyebab utama penuaan dini serta munculnya berbagai penyakit kronis seperti kanker dan jantung koroner. Kandungan antioksidan dalam jahe, terutama gingerol, bekerja mengikat radikal bebas tersebut dan mengeluarkannya dari tubuh melalui sistem metabolisme alami. Menariknya, jahe juga membantu menjaga keseimbangan suhu tubuh. Bagi lansia yang sering merasa kedinginan di malam hari atau kesemutan di tangan dan kaki, jahe dapat membantu menghangatkan tubuh dari dalam. Efek termogenik dari jahe meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, membuat tubuh lebih nyaman terutama saat cuaca dingin atau saat kondisi imun menurun. Bukan hanya itu, konsumsi jahe juga berhubungan dengan peningkatan kadar hormon serotonin dan dopamin dalam otak. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur suasana hati dan stres. Ketika pikiran tenang dan stres berkurang, sistem imun bekerja lebih baik. Penelitian medis bahkan menunjukkan bahwa stres kronis adalah penyebab utama turunnya daya tahan tubuh pada lansia. Jadi, efek jahe yang menenangkan pikiran juga secara tidak langsung memperkuat imun tubuh. Mari kita ambil contoh kisah nyata dari Pak Darmawan, pensiunan guru berusia 67 tahun dari Makassar. Beliau dulu sering mengalami flu yang tak kunjung sembuh. Setiap perubahan cuaca, pasti terserang batuk atau pilek. Setelah mengikuti anjuran dokter untuk mencoba pola alami dengan konsumsi jahe, madu, dan lemon setiap pagi, dalam waktu 1 bulan kekebalannya meningkat. Ia tidak lagi sering flu, bahkan stamina tubuhnya terasa jauh lebih kuat. Kini, kebiasaan minum air jahe menjadi rutinitas yang tidak pernah ia tinggalkan. Jahe juga membantu mempercepat proses pemulihan ketika seseorang sudah terlanjur sakit. Kandungan zinkrone mempercepat regenerasi jaringan dan membantu memperbaiki sistem imun setelah infeksi. Karena itu, pasien yang rutin mengonsumsi jahe seringkali pulih lebih cepat dibanding yang tidak. Bagi sahabat lansia sehat yang pernah mengalami luka kecil di kulit yang lama sembuhnya, ini juga berhubungan dengan daya tahan tubuh. Saat imun melemah, proses pembentukan jaringan baru melambat. Antioksidan dalam jahe mempercepat proses penyembuhan dengan meningkatkan sirkulasi darah ke area luka dan mempercepat pembentukan kolagen. Namun perlu diingat, jahe bukanlah pengganti obat. Ia bekerja sebagai pendukung alami untuk memperkuat tubuh dari dalam. Konsumsi rutin 1 hingga 2 gelas air jahe per hari sudah cukup untuk menjaga imun tetap aktif tanpa memberikan beban pada organ. Cara terbaik untuk menjaga sistem imun adalah dengan mengonsumsi jahe segar yang direbus, bukan jahe bubuk instan atau produk siap saji. Rebusan jahe segar mengandung zat aktif lebih tinggi dan bebas dari tambahan gula atau bahan kimia. Tambahkan madu dan perasan lemon jika ingin efek antibakterinya lebih kuat. Dengan mengombinasikan manfaatnya bagi darah, sendi, pencernaan, dan sistem imun, jahe menjadi salah satu tanaman yang paling lengkap dalam mendukung kesehatan lansia. Ia melindungi dari dalam, memperkuat jaringan, dan menenangkan sistem tubuh tanpa efek berlebihan. Setelah tubuh terlindung dari penyakit menular dan sistem imun bekerja optimal, langkah selanjutnya adalah menjaga agar otak tetap sehat, pikiran tetap tajam, dan ingatan tidak mudah menurun. Karena tidak sedikit lansia yang merasa tubuhnya kuat, tetapi daya ingatnya mulai melemah. Nah, disinilah manfaat berikutnya dari jahe muncul. Transisi. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas bagaimana jahe membantu menjaga fungsi otak, memperkuat daya ingat, dan menenangkan pikiran, sehingga sahabat lansia sehat tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga tajam dalam berpikir dan tenang dalam menjalani hari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah tubuh kita lebih kuat dan daya tahan meningkat berkat jahe, kini kita melangkah pada bagian yang seringkali menjadi perhatian besar bagi para lansia, yaitu kesehatan otak. Banyak bapak dan ibu yang mungkin merasakan bahwa daya ingat tidak sekuat dulu. Kadang lupa menaruh kunci, lupa nama seseorang, atau butuh waktu lebih lama untuk mengingat sesuatu yang baru saja terjadi. Semua itu wajar karena proses penuaan memang memengaruhi fungsi otak. Namun kabar baiknya, jahe memiliki kandungan luar biasa yang dapat membantu menjaga kejernihan pikiran, memperkuat daya ingat, dan menenangkan sistem saraf agar otak tetap tajam meski usia terus bertambah. Tahukah sahabat lansia sehat, bahwa otak adalah organ yang sangat bergantung pada aliran darah? Ketika sirkulasi darah ke otak berkurang, sel-sel otak tidak mendapat cukup oksigen dan nutrisi. Akibatnya, fungsi kognitif menurun. Jahe,
Dengan kandungan gingerol dan minyak atsirinya, membantu memperlebar pembuluh darah halus di sekitar otak sehingga aliran darah menjadi lancar. Dengan pasokan oksigen yang cukup, sel-sel otak bisa bekerja optimal, dan kemampuan berpikir tetap tajam. Sebuah penelitian dari Nutritional Neuroscience Journal menunjukkan bahwa konsumsi jahe secara rutin dapat meningkatkan memori kerja dan kecepatan berpikir, terutama pada wanita usia lanjut. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan terhadap kelompok lansia yang mengonsumsi ekstrak jahe dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hasilnya, kemampuan mereka dalam mengingat kata, melakukan perhitungan sederhana, dan memahami informasi meningkat secara signifikan. Kandungan antioksidan tinggi dalam jahe juga berperan penting dalam melindungi otak dari kerusakan sel akibat radikal bebas. Proses penuaan biasanya disertai peningkatan stres oksidatif, yaitu kondisi di mana jumlah radikal bebas melebihi kapasitas tubuh untuk menetralkannya. Radikal bebas ini dapat merusak jaringan otak, memicu penurunan fungsi saraf, bahkan menjadi salah satu faktor risiko penyakit Alzheimer dan Parkinson. Dengan mengonsumsi jahe secara rutin, tubuh mendapatkan suplai antioksidan alami yang membantu menjaga sel-sel otak tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Selain melindungi sel otak, jahe juga memiliki efek menenangkan sistem saraf. Kandungan zingerone dan shogaol bekerja pada reseptor serotonin di otak, hormon yang berperan dalam mengatur suasana hati, rasa tenang, dan kualitas tidur. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasa lebih rileks dan mudah tidur setelah minum air jahe hangat di malam hari. Bagi lansia, tidur yang berkualitas adalah kunci utama menjaga daya ingat dan kesehatan otak. Sahabat lansia sehat tentu tahu bahwa stres, kecemasan, dan kurang tidur adalah 3 hal yang paling cepat merusak fungsi otak. Jahe membantu menenangkan sistem saraf dengan cara alami. Aroma dan rasa hangatnya memicu tubuh memproduksi hormon endorfin, hormon yang membuat perasaan bahagia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi jahe dapat menurunkan kadar hormon kortisol, yaitu hormon stres yang jika dibiarkan terlalu tinggi bisa mempercepat penuaan otak. Mari kita ambil contoh kisah nyata dari Ibu Kartini, usia 64 tahun dari Bandung. Beliau dulu sering merasa pelupa dan mudah cemas. Bahkan kadang lupa mematikan kompor atau menaruh barang di tempat yang salah. Setelah mengikuti anjuran dokter untuk memperbaiki pola tidur dan menambahkan jahe dalam menu harian, perubahan besar mulai terasa. Beliau rutin minum rebusan jahe dengan madu setiap malam sebelum tidur. Dalam 3 minggu, tidurnya menjadi lebih nyenyak dan paginya terasa lebih segar. Kini, beliau mengaku jarang sekali lupa hal-hal penting dan merasa pikirannya lebih tenang. Selain itu, jahe juga berperan dalam memperkuat sistem komunikasi antar sel otak. Kandungan gingerol mampu meningkatkan produksi asetilkolin, yaitu zat kimia penting yang berperan dalam mengirimkan sinyal antara satu sel saraf dengan lainnya. Dengan meningkatnya asetilkolin, proses berpikir menjadi lebih cepat dan kemampuan fokus pun meningkat. Ini membantu para lansia agar tetap waspada dan sigap dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Efek lain yang sering dirasakan setelah rutin mengonsumsi jahe adalah meningkatnya semangat dan motivasi. Hal ini karena jahe menstimulasi sistem saraf simpatik secara ringan, meningkatkan sirkulasi darah, dan memberi efek segar pada otak. Banyak lansia yang mengaku setelah minum jahe di pagi hari, mereka merasa lebih siap menjalani hari, tidak mudah lelah, dan pikiran terasa lebih ringan. Namun manfaat terbesar dari jahe bukan hanya menjaga ingatan, melainkan juga menenangkan pikiran. Di usia lanjut, banyak orang menghadapi kecemasan ringan, perasaan kesepian, atau mudah tersinggung. Ini adalah kondisi yang wajar akibat perubahan hormon dan ritme tidur. Jahe membantu menstabilkan emosi dengan menyeimbangkan hormon serotonin dan dopamin. Ketika hormon ini stabil, perasaan menjadi lebih damai, mudah tersenyum, dan tidur pun lebih berkualitas. Kandungan magnesium dan vitamin B6 dalam jahe juga berperan penting dalam menjaga kesehatan otak. Magnesium membantu melancarkan transmisi sinyal saraf, sementara vitamin B6 berperan dalam pembentukan neurotransmitter yang mengatur suasana hati. Kekurangan 2 zat ini sering menyebabkan mudah cemas dan sulit fokus. Jahe secara alami membantu menyuplai keduanya dalam jumlah seimbang. Beberapa ahli gizi juga menekankan bahwa konsumsi jahe dapat membantu mencegah penurunan kognitif jangka panjang. Dalam penelitian yang dilakukan di Thailand terhadap lebih dari 100 lansia, ditemukan bahwa mereka yang rutin mengonsumsi air jahe selama 6 bulan mengalami peningkatan kemampuan memori jangka pendek dan konsentrasi hingga 20% lebih baik dibanding mereka yang tidak mengonsumsi. Selain dikonsumsi sebagai minuman, aroma jahe juga bermanfaat untuk menstimulasi otak. Inhalasi uap air jahe atau aromaterapi jahe
dapat meningkatkan sirkulasi darah ke otak dan menurunkan tingkat kecemasan. Banyak panti lansia di Jepang yang menggunakan aromaterapi jahe untuk membantu penghuni mereka tidur lebih nyenyak dan merasa lebih tenang. Dengan semua manfaat ini, kita bisa melihat bahwa jahe tidak hanya menghangatkan tubuh, tetapi juga menghidupkan kembali semangat jiwa. Ia menjaga keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Ketika tubuh hangat, darah mengalir lancar, dan otak mendapat oksigen cukup, maka pikiran pun menjadi jernih dan perasaan lebih stabil. Sahabat lansia sehat, menjaga kesehatan otak bukan hanya soal mencegah lupa, tapi juga soal menjaga kualitas hidup. Pikiran yang tenang, daya ingat yang kuat, dan tidur yang nyenyak akan membuat usia senja terasa lebih bahagia. Dan jahe, dengan segala keajaibannya, adalah salah satu cara paling sederhana untuk mencapainya. Setelah kita memahami bagaimana jahe membantu menjaga kejernihan pikiran dan ketenangan batin, kini saatnya kita melihat bukti nyata dari para lansia yang sudah merasakan sendiri manfaatnya. Banyak di antara mereka yang awalnya ragu, tapi setelah mencoba rutin mengonsumsi jahe, mereka merasakan perubahan besar pada tubuh dan semangat hidupnya. Transisi. Pada bab berikutnya, kita akan mendengarkan berbagai testimoni nyata dari para lansia di berbagai daerah yang telah merasakan langsung khasiat jahe untuk tekanan darah, nyeri sendi, pencernaan, dan daya ingat mereka. Cerita-cerita ini bukan hanya menginspirasi, tapi juga membuktikan bahwa kekuatan alam selalu punya cara untuk menyembuhkan dengan lembut dan penuh keajaiban. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas berbagai manfaat jahe dari sisi ilmiah dan medis, kini saatnya kita mendengarkan kisah nyata dari para lansia yang sudah membuktikan sendiri khasiatnya. Cerita-cerita ini datang dari berbagai daerah di Indonesia, dari desa hingga kota besar. Mereka adalah bukti hidup bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dengan obat mahal atau perawatan rumit. Kadang, kunci kesehatan justru ada di dapur kita sendiri, sederhana namun luar biasa, yaitu jahe. Kisah pertama datang dari Ibu Sumarni, usia 65 tahun, warga Madiun. Beliau telah lama menderita nyeri lutut akibat osteoartritis. Awalnya, setiap pagi Ibu Sumarni membutuhkan waktu hampir 10 menit hanya untuk bisa berdiri dari tempat tidur. Sendinya terasa kaku dan sakit luar biasa. Setelah mendengar anjuran dokter untuk mencoba terapi alami dengan jahe, beliau mulai merebus 2 ruas jahe setiap pagi. Air rebusannya diminum selagi hangat, tanpa tambahan gula, hanya sedikit madu. Dalam 2 minggu, beliau mulai merasakan perbedaan. Lutut yang tadinya kaku kini lebih lentur, dan rasa nyerinya berkurang. Setelah sebulan, beliau sudah bisa berjalan ke pasar tanpa bantuan tongkat. Menurut penuturan Ibu Sumarni, selain sendinya terasa ringan, tubuhnya juga terasa lebih hangat dan tidak mudah masuk angin. Bahkan, ia mulai tidur lebih nyenyak di malam hari. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa perubahan ini sangat mungkin karena efek antiinflamasi dari jahe yang membantu mengurangi peradangan di sekitar sendi. Kisah berikutnya datang dari Pak Wicaksono, usia 68 tahun, dari Yogyakarta. Beliau sudah bertahun-tahun mengidap hipertensi ringan. Setiap kali tensinya naik, kepala terasa berat dan pandangan berkunang. Setelah menonton program edukasi kesehatan, Pak Wicaksono memutuskan untuk mengganti kebiasaan minum kopi paginya dengan air rebusan jahe. Setiap pagi sebelum sarapan, beliau meminum 1 gelas air jahe hangat. Setelah 3 minggu, tekanan darahnya menurun stabil dari 150 menjadi 125, dan tubuhnya terasa lebih segar. Ketika diperiksa ulang oleh dokter, hasilnya menunjukkan bahwa sirkulasi darahnya membaik dan kadar kolesterolnya menurun. Menurut dokter, kandungan gingerol dan zingerone dalam jahe membantu memperlebar pembuluh darah dan menjaga jantung agar bekerja lebih ringan. Kini, Pak Wicaksono menjadikan minum air jahe sebagai rutinitas harian dan merasa tubuhnya jauh lebih kuat dibanding beberapa tahun sebelumnya. Cerita ketiga datang dari Ibu Yohana, usia 62 tahun dari Manado. Beliau dulu sering mengalami gangguan pencernaan, perut kembung, dan kehilangan nafsu makan. Setiap kali makan, rasanya cepat kenyang. Setelah mencoba berbagai obat dan tidak kunjung sembuh, ia mendengar dari seorang teman bahwa air jahe bisa membantu. Ia mulai meminumnya setiap pagi dan sore, diseduh dengan madu alami. Setelah 1 minggu, rasa begah di perut mulai berkurang. Dalam sebulan, pencernaannya jauh membaik, dan ia mulai menikmati makanan lagi. Kini, setiap kali masak, ia selalu menambahkan sedikit jahe agar tubuh tetap hangat dan pencernaan tetap sehat. Ada pula kisah dari Pak Harun, usia 70 tahun, dari Makassar. Beliau sering mengalami asam urat tinggi, hingga membuat kakinya bengkak dan sulit berjalan.
Dokter menyarankan pengobatan rutin, tapi beliau juga ingin mencoba cara alami. Ia mulai mengonsumsi air jahe setiap malam, disertai sedikit perasan jeruk nipis. Setelah 2 minggu, rasa nyeri di kakinya berkurang. Setelah 1 bulan, kadar asam uratnya menurun dan pembengkakan mulai mereda. Kini, beliau rutin berolahraga ringan di pagi hari, sesuatu yang dulu sulit dilakukan karena rasa sakit. Menariknya, Pak Harun juga mengaku tidurnya menjadi lebih pulas setelah minum air jahe. Tubuh terasa hangat, otot tidak lagi tegang, dan pikiran menjadi lebih tenang. Hal ini sejalan dengan banyak penelitian yang menunjukkan bahwa jahe membantu menenangkan sistem saraf dan memperbaiki kualitas tidur. Kisah lainnya datang dari Ibu Ratna, usia 66 tahun dari Surabaya. Beliau bekerja sebagai guru pensiunan dan mengaku dulu sering merasa lemas dan mudah lupa. Ia mulai rutin minum air jahe yang dicampur dengan sedikit madu sebelum tidur. Dalam beberapa minggu, ia merasa pikirannya lebih jernih dan tidak mudah lupa. Selain itu, tidurnya lebih nyenyak dan jarang lagi terbangun di tengah malam. Ibu Ratna bahkan mengatakan bahwa kini ia lebih sering membaca buku di malam hari tanpa cepat mengantuk, sesuatu yang dulu sulit ia lakukan karena sering merasa lesu. Sahabat lansia sehat, apa yang dialami oleh para tokoh di atas bukan kebetulan. Itu adalah hasil nyata dari manfaat biologis jahe yang sudah dibuktikan oleh sains. Kandungan gingerol, shogaol, dan zingerone bekerja secara harmonis dalam tubuh, mengurangi peradangan, melancarkan sirkulasi darah, membantu pencernaan, dan menenangkan saraf. Semua ini bekerja tanpa merusak organ seperti hati atau ginjal, karena jahe adalah bahan alami yang diterima baik oleh tubuh manusia. Bahkan, beberapa dokter di rumah sakit besar kini mulai mengintegrasikan jahe dalam program nutrisi untuk pasien lansia. Mereka tidak menggantikan obat utama, tetapi menjadikan jahe sebagai bagian dari pola hidup sehat. Kombinasi antara pengobatan medis dan terapi alami ini terbukti memberikan hasil yang lebih baik dibanding penggunaan obat saja. Dalam banyak kesaksian, para lansia yang rutin mengonsumsi jahe juga melaporkan penurunan gejala ringan seperti pusing, kesemutan, dan cepat lelah. Tubuh mereka terasa lebih ringan, dan semangat hidup meningkat. Ada juga yang mengatakan bahwa setelah mengonsumsi jahe, nafsu makan membaik dan berat badan kembali stabil. Semua itu menunjukkan bahwa jahe tidak hanya menyembuhkan satu bagian tubuh, tapi membantu menyeimbangkan seluruh sistem. Yang paling menarik, hampir semua testimoni menyebutkan satu hal yang sama, jahe memberi rasa nyaman. Tidak hanya di tubuh, tapi juga di pikiran. Sensasi hangatnya memberikan ketenangan dan rasa damai, terutama ketika diminum di malam hari sebelum tidur. Ini adalah bukti bahwa kesehatan sejati bukan hanya fisik, tetapi juga ketenangan batin. Dari semua kisah tersebut, kita bisa belajar bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Hanya dengan sepotong jahe dan air hangat, banyak lansia berhasil mendapatkan kembali energi dan kenyamanan hidup yang dulu sempat hilang. Mereka tidak hanya lebih sehat, tapi juga lebih bahagia dan percaya diri menjalani hari-hari mereka. Sahabat lansia sehat, jika Bapak dan Ibu belum pernah mencoba menjadikan jahe sebagai bagian dari rutinitas harian, mungkin sekaranglah saat yang tepat untuk memulainya. Namun tetap ingat, semua harus dilakukan dengan bijak. Konsumsi secukupnya, pilih jahe segar, dan jadikan sebagai pelengkap gaya hidup sehat. Setelah mendengar semua kisah inspiratif ini, pada bab berikutnya kita akan membahas panduan aman dan praktis mengonsumsi jahe setiap hari mulai dari takaran yang tepat, waktu terbaik untuk minum, hingga hal-hal yang perlu diperhatikan agar manfaatnya maksimal dan tidak menimbulkan efek samping. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita menelusuri begitu banyak manfaat jahe mulai dari kandungannya, efeknya bagi darah, sendi, pencernaan, daya tahan tubuh, hingga ketenangan pikiran, kini tibalah kita di bagian terakhir dari perjalanan panjang ini, panduan aman mengonsumsi jahe agar manfaatnya benar-benar terasa dan tidak menimbulkan efek samping. Karena seperti yang sering dikatakan para dokter, obat terbaik adalah yang digunakan dengan bijak. Begitu pula dengan jahe. Meskipun alami, jika dikonsumsi tanpa aturan bisa kurang efektif atau bahkan menimbulkan keluhan ringan pada sebagian orang. Maka, penting sekali bagi kita untuk memahami cara paling tepat dalam memanfaatkan keajaiban rempah ini. Pertama-tama, mari kita bahas takaran konsumsi yang ideal. Untuk menjaga kesehatan secara umum, cukup gunakan 2 hingga 3 ruas jahe segar berukuran jempol orang dewasa setiap hari. Jahe tersebut bisa digeprek lalu direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 2 gelas. Minumlah 1 gelas di pagi hari sebelum sarapan, dan 1 gelas lagi di malam hari sebelum tidur. Bila rasanya terlalu kuat, tambahkan sedikit madu murni,
bukan gula pasir, karena madu justru memperkuat manfaat jahe bagi daya tahan tubuh. Bagi sahabat lansia sehat yang memiliki lambung sensitif atau riwayat MAC, sebaiknya jahe diminum setelah makan, bukan saat perut kosong. Pilih jahe yang muda karena rasanya lebih lembut dan tidak terlalu pedas. Jahe tua mengandung zat aktif yang lebih tinggi, namun pada sebagian orang bisa memicu rasa perih di lambung jika diminum berlebihan. Bagi penderita hipertensi, konsumsi jahe secara rutin terbukti membantu menurunkan tekanan darah, tetapi tetap perlu dipantau secara berkala. Jangan langsung menghentikan obat dokter tanpa konsultasi. Jadikan jahe sebagai pelengkap alami, bukan pengganti pengobatan medis. Jika tekanan darah sudah mulai stabil, dosis jahe bisa dikurangi menjadi 1 gelas per hari. Untuk sahabat yang memiliki gula darah tinggi, jahe juga sangat bermanfaat, tapi hindari menambahkan pemanis. Cukup jahe murni rebus tanpa tambahan gula agar manfaat pengaturan gula darahnya bekerja maksimal. Bila ingin rasa lebih lembut, tambahkan perasan jeruk nipis yang juga membantu menstabilkan kadar gula. Sedangkan bagi yang memiliki asam urat, jahe bisa diminum 2 kali sehari dengan air hangat. Efek hangatnya membantu melarutkan kristal asam urat dan melancarkan pembuangan melalui urin. Namun hindari campuran seperti gula merah atau susu kental manis, karena bisa memperparah kadar asam urat. Jahe juga bisa dikombinasikan dengan bahan alami lain. Misalnya, campuran jahe dan sereh yang bermanfaat untuk detoksifikasi tubuh dan melancarkan peredaran darah. Jahe dicampur dengan kunyit memberikan efek antiinflamasi ganda untuk nyeri sendi dan rematik. Sementara jahe yang diseduh bersama lemon dan madu sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menenangkan tenggorokan. Namun ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang, waktu terbaik mengonsumsi jahe. Jika tujuannya untuk memperbaiki pencernaan, waktu terbaik adalah pagi hari sebelum sarapan. Jika tujuannya untuk membantu tidur dan merilekskan tubuh, maka waktu terbaik adalah malam hari 1 jam sebelum tidur. Efek hangat jahe akan membantu melemaskan otot dan menenangkan pikiran, sehingga kualitas tidur meningkat. Selain diminum, jahe juga bisa digunakan secara luar tubuh. Untuk meredakan nyeri sendi atau pegal, buatlah kompres air jahe hangat. Caranya, rebus beberapa potong jahe hingga airnya pekat, kemudian celupkan kain bersih ke dalamnya dan tempelkan pada bagian tubuh yang nyeri selama 15 menit. Efek panasnya akan membantu melancarkan darah dan meredakan nyeri otot. Cara ini sudah digunakan sejak zaman nenek moyang kita dan terbukti efektif tanpa efek samping. Meskipun jahe memiliki begitu banyak manfaat, sahabat lansia sehat tetap perlu memperhatikan batas konsumsi hariannya. Jangan melebihi 4 gram jahe segar per hari, atau sekitar 2 sendok makan jahe parut. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan rasa panas di dada atau iritasi ringan di lambung bagi sebagian orang. Jika tubuh sudah menunjukkan tanda tidak nyaman, kurangi dosisnya dan perbanyak air putih. Selain itu, hindari mencampur jahe dengan obat-obatan tertentu tanpa saran dokter, terutama obat pengencer darah atau obat jantung. Jahe memiliki efek alami menipiskan darah, sehingga bila dikombinasikan dengan obat serupa dapat memperkuat efeknya secara berlebihan. Bagi sahabat lansia sehat yang baru ingin memulai kebiasaan minum jahe, lakukan secara bertahap. Mulailah dari setengah gelas per hari selama 3 hari pertama, lalu tingkatkan perlahan sesuai kebutuhan. Tubuh membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Setelah terbiasa, manfaatnya akan terasa lebih stabil dan nyaman. Selain minum, sahabat juga bisa menjadikan jahe sebagai bumbu utama dalam masakan. Gunakan pada sayur, sup, atau tumisan. Dengan begitu, manfaat jahe bisa hadir tanpa terasa seperti minum obat. Bahkan aroma hangat jahe dalam masakan membantu menstimulasi nafsu makan, terutama bagi lansia yang sering sulit makan. Sekarang, mari kita kembali sejenak pada inti pembahasan kita sejak bab pertama. Dari sejarah panjangnya di berbagai budaya, kandungan ilmiahnya yang terbukti, hingga testimoni nyata dari para lansia di berbagai daerah, jahe telah menunjukkan dirinya bukan sekadar rempah dapur. Ia adalah anugerah alam yang luar biasa, hadiah dari bumi untuk manusia yang mau menjaga kesehatannya dengan cara sederhana namun konsisten. Jahe mengajarkan kita bahwa keajaiban seringkali datang dari hal-hal kecil. Dari sepotong akar yang tumbuh di tanah, tubuh bisa memperoleh kekuatan, pikiran bisa menjadi tenang, dan semangat hidup bisa tumbuh kembali. Tidak perlu menunggu sakit untuk memulai hidup sehat. Kadang, cukup dengan segelas air jahe hangat setiap hari, kita sudah menyalakan kembali energi kehidupan yang mungkin mulai redup. Bagi para sahabat lansia sehat yang kini mendengarkan dengan penuh perhatian, pesan saya sederhana.
Jadikan kesehatan sebagai warisan terbaik untuk diri sendiri dan keluarga. Rawat tubuh dengan lembut, beri waktu untuk istirahat, perbanyak air putih, tetap bergerak, dan tambahkan jahe dalam rutinitas harian Anda. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih sehat. Jika setiap pagi diawali dengan secangkir air jahe, niat tulus, dan rasa syukur, maka hari akan terasa lebih ringan. Tubuh terasa hangat, hati menjadi tenang, dan pikiran lebih jernih. Jahe bukan sekadar minuman, tapi simbol keseimbangan antara alam dan tubuh manusia. Terakhir, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat channel Lansia Sehat di seluruh Indonesia yang sudah setia mendengarkan dari bab pertama hingga bab terakhir ini. Semoga ilmu dan kisah yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat nyata dalam kehidupan Bapak dan Ibu semua. Jangan lupa untuk berbagi cerita di kolom komentar. Dari mana asal Anda, berapa usia Anda, dan bagaimana pengalaman Anda setelah rutin mengonsumsi jahe. Cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi sahabat lain yang sedang berjuang menuju hidup yang lebih sehat. Dan seperti biasa, sebelum kita akhiri, izinkan saya berdoa agar seluruh sahabat lansia sehat selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan lahir batin. Semoga setiap langkah yang kita ambil menuju hidup sehat selalu dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ingatlah, tidak ada yang lebih berharga dari tubuh yang sehat dan hati yang tenang. Mulailah dari hari ini, dengan sesuatu yang sederhana segelas air jahe hangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan terus bersama kami di channel Lansia Sehat, tempat kita belajar menjaga tubuh, pikiran, dan jiwa agar tetap bugar hingga usia panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.